Ustaz, saya sudah mengajak dan mengingatkan suami untuk beribadah, tapi sudah 26 tahun berumah tangga seperti ini, suami masih enggan beribadah. Apakah boleh saya mendiamkannya? Tujuannya untuk memberi pelajaran, saya mau ibadah sendiri aja, mau ibadah sendiri saja. Ini dari ibu, mungkin juga mewakili pertanyaan yang serupa dari orang-orang yang lain, atau mungkin ada terbalik situasinya, ada suaminya, ada orang tua dengan anaknya dan sebagainya. Pertama begini, Quran surah ke-16 ayat 125. Quran surah ke-16 ayat 125. Kemudian Quran surah ke-9 ayat 103. Quran surah 9 ayat 103. Jadi kalau ada orang-orang yang masih sulit mendekat kepada Allah, bagaimana cara mengajak dia, gitu kan? Baik. Sudah? Kita mulai dari Quran surah ke-16 ayat 125. Perhatikan kalimat Qurannya ya. Kalau ada orang-orang yang belum mendekat kepada jalan Allah, belum baik dalam kehidupannya, maka perintah Qurannya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah setiap orang ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Masya Allah. Ternyata nasihat itu nomor 2, Pak, Bu. Seringkali orang ingin meluruskan orang lain, itu lebih mendahulukan nasihat. Padahal urutannya nomor 2. Wal mau'izatil hasanah. Baru mau'izah hasanah, nasihat yang kedua. Berdebat itu yang ketiga. Awas, hati-hati itu ya. Ada orang yang ingin mengajak, sudah ngajak debat duluan, itu sudah salah. Keluar dari manhaj. Pertama hikmah. Hikmah itu bahasa paling mudahnya kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Kesesuaian antara sifat ajakan dengan objek yang diajak. Jadi misal begini, ibu istri gitu kan, ingin mengajak kepada suami kebaikan. Nah, begitu ibu ingin mengajak, ibu harus lihat dulu. Ya, pertama, sifat suami seperti apa? Yang kira-kira kalau menerima sesuatu mudah untuk mendapatkan itu. Ya. Misal kita mulai dari sifat dulu ya, sifat kedudukan. Baik, di rumah tangga oleh Quran disebutkan di Quran surah keempat ayat 34. Suami itu sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, sifat pemimpin apa, Bu, yang paling dominan? Apalagi perintah. Bapak mau ngasih lagi yang lain, masukkan. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Ya, sifat yang paling dominan tidak mau dipimpin. Makanya pemimpin itu sulit menerima saran, tapi mudah menerima masukan. Karena saran itu dari yang paling tinggi. Kadang-kadang di sini suka ada miss gitu. Ketika ada istri ingin meluruskan suami pada yang salah, tiba-tiba menjadi pemimpin. Serupa, kalimatnya sama. Itu nanti jiwa kepemimpinannya tidak akan bisa menerima itu. Susah. Ya. Suami sholat, pernah terjadi, Bu. Ini di Bekasi saya ceritakan. Ini nyata kisahnya, saya mengalami sendiri yang cerita. Ini suami pulang, Bu. Dari sejak bekerja, capek dia, kemudian belum sholat isya, di rumah datang sholat isya. Begitu turun sholat isya, ya, yang tidak, sami Allahu liman hamidah, dia sujud, mendahulukan lututnya, turun. Istri melihat itu. Begitu setelah salam, istrinya langsung tanpa tanya macam-macam, papa sholatnya tadi nggak sesuai sunnah. Ya, langsung pada posisi yang di atas gitu kan. Tidak bertanya, tidak masuk dalam hal tertentu dulu. Dia masuk dengan posisi langsung ingin meluruskan. Papa sholat tidak sesuai sunnah. Kenapa, mah? Harusnya pakai telapak tangan dulu, bukan pakai lutut dulu. Langsung suaminya tidak akan menurunkan dari si kepemimpinannya. Maka dia jawab, mama yang tidak baca hadisnya. Masya Allah. Padahal Pak, Ibu ya, besoknya cerita pada saya sendiri, langsung saya dengar. Dua-duanya nggak baca itu. Satu belajar pada Ustadz A, satu belajar pada Ustadz B. Tapi persoalan itu menjadikan keduanya tidak tegur sapa semalaman. Cuman gara-gara turun tuh. Bagaimana setan bisa masuk ke situ? Padahal dua-duanya ada di kitab hadis yang sama. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841. Cuman beda 2 nomor, Bu. Yang satu sebelah kanan paling bawah, yang satu sebelah paling atas sebelah kiri. Dan dua-duanya sahih gitu. Sahih. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih menggunakan lututnya, menulis sifat salat Nabi. Begitu orang-orang memilih menggunakan itu, diduga orang nanti lupa dengan menggunakan telapak tangan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis sifat salat Nabi kemudian hari, mempopulerkan dengan telapak tangan. Anda yang baca dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pasti pakai telapak tangan tuh. Tapi yang menggunakan Ibnul Qayyim al-Jauziyah memilih dengan lutut. Dua-duanya benar. Mau pakai lutut, mau pakai telapak tangan, sah keduanya. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Ya. Agak rame gitu. Ya, jadi yang pertama, Anda masuk lewat hikmah. Kalau susah, nah kalimat hikmah pertama ini yang langsung dimunculkan di Quran. Jadi orang-orang yang sulit, yang keras, jangan pakai lisan dulu. Di antara makna hikmah salah satunya doa. Berdoa dulu. Berdoa. Masih ingat kan Firaun? Ya, kisahnya dengan Musa. Begitu Musa mau berdakwah kepada Firaun, Firaun itu luar biasa, Pak. Bukan cuma menyebalkan, Pak.
Jahat kadang-kadang kalimatnya. Anda rambutnya tidak menyenangkan nih. Kalau bahasa Fir'aun, itu rambut gak bagus banget tuh. Saya bosan lihatnya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Langsung kepalanya potong aja gitu. Itu Fir'aun tuh. Makanya kalau maaf menerima kata-kata seperti itu Nabi Musa bisa cepat marah kalau nggak lapang hatinya. Kalau sudah Nabi misalnya tidak lapang hati berdoa kepada Allah, ya Allah ini manusia menyebalkan banget, wafatkan dia saat ini, bisa meninggal. Cuma tidak ada hikmah dakwah bagi kita. Maka itu sebelum datang kepada Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Lihat kalimatnya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Maka mulai dengan doa Anda bangkit malam kan? Ibu bangun, tahajud, sholat, mohon ya Allah, Engkau titipkan suami kepada saya bukan kepada yang lain ya Allah. Ya, ada niat-niat kebaikan di situ, mohonkan, minta dengan baik, insya Allah akan ada perubahan, pelan-pelan. Lu tampilkan dalam bentuk akhlak sehingga dia bertanya, ini dari mana sih saya belajar seperti ini? Pelan-pelan dia berubah. Demi Allah saya katakan ketika langkah ini diikuti, masya Allah, banyak yang sudah berubah. Saya mulai dari tinggal dulu di Lebak Bulus, dulu mengasuh pesantren Al-Hikmah, saya pernah kisahkan juga ini. Ada seorang ibu mengadukan anaknya, susah sholat dan sebagainya. Datang sambil sendu gitu kan. Saya bilang, sudah diingatkan, sudah. Gak usah diingatkan lagi. Sekarang ibu pulang, nanti malam coba bangun tahajud, di kamar anaknya, sampingnya sholat. Minta sama Allah setelah sholat. Mohonkan dengan khusyuk, tapi yang ikhlas. Setelah 3 hari, coba saya ingin tanya seperti apa hasilnya. 3 hari kemudian singkatnya datang. Dari jauh sudah, suaranya kencang sekali. Santri sampai keluar itu. Ustaz, bawa nasi uduk saat itu. Saya masih ingat, datang. Anak saya sudah sholat itu ya. Bagaimana bisa? Masya Allah ternyata malam ketiga itu anaknya langsung bangkit dipeluk ibunya menangis. Maafkan saya ma katanya. Saya lihat mama malam-malam gitu kan. Saya ngintip, saya lihat mama menangis. Saya minta maaf, bukan saya nggak mau sholat, tapi dulu kan papa juga nggak sholat. Mama sibuk gitu kan. Untuk apa saya juga sholat? Jadi berpikirnya sudah ke situ. Sekarang saya berjanji insya Allah saya akan memulai. Tapi bagaimana caranya? Ya ibunya datang lagi hubungi santri kami. Kemudian di situ kita tugaskan seorang membimbing. Demi Allah saya katakan sampai hari ini bukan cuma dia bagus dalam sholatnya, dia mulai menghafal Quran. Hafal Quran, sekarang sudah menghafal. Dan itu banyak terjadi. Saya mengajar, tiba-tiba qadar Allah ada seorang berubah gitu kan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan karena peran kita, dia lebih baik, orang tuanya marah. Kamu kenapa bisa seperti ini? Siapa yang membuat kamu begini? Kalau kamu tidak mampu, kasih tahu apa saya perlu turun tangan kan? Bukan cuma tangannya, kakinya juga turun kadang-kadang ya, lisannya juga bicara macam-macam. Apa yang terjadi? Dia datang, saya bilang, "Enggak usah khawatir" gitu kan. Ya, sikapi dengan baik, bermohon kepada Allah, nanti akan dikasih peluang. Sekarang kamu cuma tampilkan kebaikan seperti Rasul menuntun kita. Ya, berbakti kepada orang tua, tampilkan kebaikan, rawat dia. Ternyata ketika diniatkan, Allah kasih sakit ibunya, Bu. Kasih jalan. Begitu muncul momentumnya, Allahu Akbar. Dia enggak pikir panjang lagi. Dia carikan rumah sakit terbaik. Dia angkat ibunya. Di balik tugasnya yang sangat padat, dia temani, dia lihat tidak ada saudara yang lain kecuali dia saja. Sampai ibunya bertanya, "Kamu dari mana sikap semua ini?" Diajarkan. Ini yang saya pelajari semua ini. Dan di situ apa yang terjadi? Setelah keluar dari rumah sakit, ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya datang semua. Kemudian kita mulai makan sama-sama, ngobrol ringan. Masya Allah, enak. Sampai sekarang, keluarganya nikmat gitu. Jadi, Anda tidak ditugas untuk merubah orang. Tidak ditugaskan oleh Allah untuk merubah orang. Tapi ditugaskan untuk berikhtiar supaya dapat pahala di situ. Mungkin ibu dititipkan oleh Allah, suami selama ini, supaya pahala ibu tidak mencari keluar. Ada di situ. Anda diberikan pahala di dalam rumah, orang lain mencari keluar rumah. Ada pahala banyak didapatkan di situ. Maka bersabarlah dengan berdoa, pelan-pelan kemudian bermohon kepada Allah, kecuali maaf ketika sudah mulai mengarahkan pada maksiat. Kalau sudah seperti itu ada langkah lain yang harus ditempuh. Jelas ya? Baik.